Nggih, Pak. Bismillah. Nggih. Kemarin RPP-nya materinya apa? Kurban, Pak. Kurban. Nggih. Coba bunyi indikatornya apa satu coba. Bunyi indikatornya yang untuk KI 1 itu KI 34 aja. 34 aja. Oh, 3 dan 4. Untuk yang ketiga, untuk RPP yang keberapa sih, Pak? Sembarang. Oh, nggih. Yang KI 3 itu menyebutkan hewan yang boleh dikurbankan. Oke. Kemudian bunyi rumusan tujuannya. Rumusan tujuannya dengan diskusi peserta didik dapat menyebutkan jenis hewan yang dikurbankan dengan benar. Yang dikorbankan. Jenis hewan yang boleh dikurbankan dengan benar. Menyebutkan melalui hewan yang dikorbankan kesannya kok piye ngono? jenis berarti Pak, jenis hewan kurban yang dikorbankan. Nah, hewan korban gitu aja cukup mungkin ya. Pak. Atau hewan kok hewan dikorbankan itu loh, rasanya kayak erak enak gitu. Pak, maaf Pak, nanti diperbaiki. Ya baik, tentang rumusan indikator itu masih banyak yang campur-campur. KI 1, KI 2 itu nggak usah dimasukkan, nggak apa-apa indikatornya. Tapi dicapai di dalam pembelajaran. Bisa melalui pembelajaran di kelas, bisa di luar kelas. KI 2 sosial itu bisa di luar kelas. Temannya sakit diajak nengok, itu sosial. Temannya sakit jak urunan, itu sosial. Ya, membantu orang miskin itu sosial. Itu dicapai, tapi nggak usah dimasukkan di dalam RPP, nggak apa-apa. KI 1 dan KI termasuk yang di indikator KI 1 dan 2. Pak. KI 1 dan 2. Yang dimasukkan indikator KI 3 dan tujuannya. Ya, yang dimasukkan indikator KI 3 dan 4 aja. Pengetahuan dan keterampilan. Karena itu yang kita capai di dalam pembelajaran di kelas. Ya, KI 1 itu tidak harus dimasukkan di indikator, tapi kita capai. Meyakini Allah, menguatkan keimanan dalam apa? Dalam praktek keseharian. Ada sholat duha, ada sholat Jumat. Nah, itu untuk memperkuat keyakinan bisa jadi pesantren Ramadan misalnya. Karena kalau sampai paksa masukkan, kadang-kadang banyak sekali kata kerja yang tidak operasional untuk KI 1. Meyakini itu tidak operasional, susah ngukurnya. Itu. Kemudian tadi rumusan tujuan sudah masuk, ya perhatikan unsur ABCD masih ingat ya. Ada audience, behavior, ada condition, degree. Nah, tolong diperhatikan betul sehingga itu rumusan tujuannya lengkap. Ya, tadi udah betul tadi. Silakan nanti dikembangkan untuk rumusan yang lainnya. Itu apa HOTS? HOTS itu berpikir tingkat tinggi, Pak. Apa maksudnya? Anak peserta didik, peserta didik diharapkan berpikir kritis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ukuran berpikir tinggi itu tingginya seberapa? Berarti ada yang rendah dong. LOTS. Kalau yang HOTS itu untuk yang menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan sesuatu yang mereka sudah ketahui seperti itu. Kalau level kognitif dalam taksonomi Bloom level berapa? Level 456. Ya, C456. Kalau LOTS berarti level berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ya. Jadi itu harapannya. Kenapa dituntut tinggi? Karena sekarang anak hidup di abad 21, ya dituntut kemampuan berpikirnya lebih tinggi daripada kemarin. Jadi gue harus paham itu. Kemudian ada lagi TPACK. Apa itu TPACK? TPACK. Teknologikal, pedagogikal, dan konten. Konten K-nya content knowledge. Apa itu, Bu? Itu suatu apa ya? Ketika kita melakukan pembelajaran, kita dituntut untuk mengetahui teknologi yang digunakan saat pembelajaran, kemudian mengetahui pengetahuan guru yang dimiliki pedagogik itu untuk misalnya di metode pengelolaan kelas, merencanakan pembelajaran, dan mungkin sampai ke tahap penilaian. Kemudian untuk konten itu penguasaan materi yang akan kita sampaikan sehingga nanti peserta didik itu
lebih bisa menerima dengan baik seperti itu, Pak. Kurang lebihnya. Technological, pedagogical. Technological, content, knowledge, ada dua hal di situ. Technological, pedagogical. Yang kedua, technological, content, knowledge. Kalau technological, pedagogical berarti bagaimana guru di dalam pedagogi mengembangkan mengajar media, dia apa? Memanfaatkan teknologi perkembangan IT. Sekarang era 4.0, 4.0, bagaimana guru bisa browsing menggunakan net sebagai media untuk mengembangkan metode dan media. Technological, content, knowledge, apa? Konten itu apa? Konten pengetahuan, inti materi. Jadi guru ketika mengajar juga memanfaatkan teknologi di dalam pengembangan materi ajarnya. Maka sumber belajar guru tidak boleh satu titik tapi banyak titik. Di internet itu banyak, sampai bisa browsing berbagai macam informasi untuk memperkaya pembelajaran. Itu TIPEK, itu tuntutan guru mengajar sekarang harus seperti itu. Ya, tolong dia, bagus. Kemudian bagus. Kemudian evaluasi. Di dalam menyusun soal itu mengacunya kemana kalau sampean bikin soal? Ke KD dulu, Pak. Kompetensi KD, dasar dulu. KD, terus? Kemudian dianalisis. Nanti kita membuat kisi-kisi terlebih dahulu. Ngacunya ke KD? Yakin ke KD? Ke apa ya, Pak? KD sudah diturunkan jadi apa? Diturunkan menjadi indikator. Indikator, berarti sampai itu acuannya indikator. Oh, bukan ke bukan. KD. Mengembangkan materi mengacu pada indikator media, mengacu pada indikator metode, pada indikator. Karena itu yang mau kita capai dalam pembelajaran. Evaluasi juga mengacu pada indikator sehingga membuat satu cerita yang nyambung dari atas sampai bawah RWP itu. Itu. Kita aja Bu Ulfa, terima kasih. Monggo dilanjut. Terima kasih Pak Afan. Ya, terima kasih Bu Mbak Umi Rofika. Lumayan pertanyaannya, saya lumayan bisa terjawab. Ya, sebelum saya minta untuk menulis dan membaca Al-Quran, ya, judul ataupun materi yang dijadikan bahan untuk penyusunan RPP apa Mbak? Kurban Bu. Kurban. Okay. Dan itu hukumnya apa? Sunnah atau mu'akad, Bu. Apa ya? Mubah? Mubah atau sunnah? Sunnah mu'akad, tetapi bisa sunnah juga berubah menjadi wajib, Bu. Oh gitu. Enggak berubah menjadi mubah? Jadi wajib? Wajib, Bu. Oh ya. Umpama ada yang bernazar itu. Kenapa kok sunnah mu'akad? Dalam sunnah yang mendekati wajib atau sangat dianjurkan. Ya. Yang wajib itu yang seperti apa? Yang wajib itu contohnya ketika ada seseorang yang bernazar ingin berkurban, dia hukumnya wajib. Dan ada juga yang ketika membeli hewan kurban tersebut mengatakan ini adalah hewan kurban, lah hewan tersebut juga diwajibkan mana itu berkurban. Tadi jenengan rangket jika mengatakan ketika dia itu membeli hewan kurban, kemudian dia mengatakan ini adalah hewan kurban, maksudnya gimana? Seumpama ada seseorang pergi ke pasar hewan, kemudian membeli seekor kambing, beliau mengatakan kambing ini adalah hewan kurban, makanya hewan wajib, nggak bisa jadi hewan yang lain atau akikah atau apa itu nggak bisa, jadi wajib. Kalau dalam konteks ini hukumnya wajib, Bu. Oh gitu, iya. Anu hewan kurban itu kerbau boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh, Bu. Perbandingannya, kalau unta, sapi, kerbau itu perbandingannya gimana? Untuk berapa orang? Domba, kambing untuk 1 orang. Kerbau, sapi, unta untuk 7 orang, Bu. Oh, unta ya 7 orang? Iya. Dalam memilih, ya ini saya rasa nggak perlu untuk syarat-syarat dan sebagainya. Oke, sekarang buka saja surah Maryam. Kalau kambing buat orang serumah boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Harus 1 orang saja. Nggak boleh ya? Bentar, Bu. Lagi tambahan. Korban diniatkan untuk 1 rumah boleh nggak? Ini korban ini untuk keluarga gitu loh. Keluarga bukan saya tidak boleh, Bu.
Untuk kalau bukan orang per orang, tapi keluarga boleh nggak? Kalau kambing tidak boleh, Bu. Hanya untuk satu nama orang saja. Bukan keluarga? Bukan. Ada dalilnya, coba nanti di Mbak Umi Rofi kan jawab ini perlu untuk mencari lebih jauh. Oh, Bu, mohon maaf, ya. Bu. Iya, silakan. Jadi silakan dicari Mbak Umi ya. Cari coba ada. Ya. Satu kambing untuk satu keluarga ngoten nggih, Bu nggih. Saya bawa kambing ini keluarga saya korban buat saya sekeluarga. Gitu. Oh, ngoten. Pak. Nanti saya cari. Lihat lagi ya jawabannya Mbak Umi tadi kan bilang satu kambing untuk satu orang. Nah, sekarang kalau ini saya bawa ini untuk keluarga Umi Rofikoh. Nah, keluarga Umi Rofikoh gitu. Oh, nggih, Bu. Nyun ngapunten, Bu, nggih. Ya, silakan nanti bisa dilihat dulu jawabannya. Oh, nggih. Ya. Surat Maryam, nggih, Bu. Maaf hatiku suaranya, tak kira ya wong pernah sudah di Yayan Salatiga ya mesti ngerti cara. Saya di Undaris, Bu. Sekali ya di Undaris. Mahasiswanya Pak Sairozi lah. Undaris ini singkatannya apa? Universitas Darul Ulum Islamic Center, Pak. Nah, itu kan Islamik, ada Islamiknya itu. Pak. Sampun, Ibu, surat Maryam, Ibu. Yang ayat 1 dibaca. Ayat 1, nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Sekarang lihat ayat selanjutnya, ayat 7. Ayat 7. Dibaca, Bu. Ya Zakaria, inna nubasyyiruka bi'ulamin ismuhu Yahya lam naj'alahu min qablu samiyya. Min qablu samiyya. Min qablu samiyya. Apa? Saya tanya, nun sukun bertemu dengan qaf itu apa? Ifa, Bu. Eva. Nggih. Eva. Nggih. Kenapa Eva? Kenapa dibaca Eva? Karena ada nun mati bertemu dengan qaf. Ya. Cara membacanya Eva itu piye? Gimana? Meong berdengung, Ibu. Berdengung. Kalau berdengung itu guna guna atau Eva? Eva itu artinya apa? Eva. Izhar artinya apa? Eva itu samar. Izhar apa? Jelas, Bu. Izhar jelas. Kalau Iva samar mungkin sih. Itu kan? Itu kan mendengung. Oke, sekarang siap. Ya, Bu Rafika siapkan kertas sama apa? Pulpen yang spidol. Iya. Kertas sama spidol. Sampun, Ibu. Ya, tulis. Surat apa, Bu? Tulis. Tulis, dengarkan. Surat Al-Lahab. Al-Lahab. Ayat 1, 2, 3, 1 dan 2. Agak ke belakang. Nah, wajahnya kelihatan agak digeserkan ke sana gitu. Ya. Cukup. Sudah. Bu Umi, tentunya silakan diperdalam lagi beberapa materi yang perlu dimantapkan sehingga nanti Anda bisa tambah wawasan, pengetahuan, dan kita bisa meningkat setelah kita PPG ini. Amin. Itu aja, terima kasih. Bisa keluar dari room ini, silakan.